Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eh, Sunnah merupakan kata yang sering kita sampaikan atau disampaikan oleh para penceramah, para dai, para habib, para kiai, ya. Bahkan siapapun umat Rasulullah Muhammad SAW mengenal sunnah. Malah eh, apa ya, mengatakan dirinya sebagai ahli sunnah. Jadi maksudnya ya dia mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya menyampaikan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, itu artinya sunnah-sunnah yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita katakan sunnah Rasulullah itu tidak semata-mata Rasulullah, tapi itu merupakan ajaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah adalah pelaku ibadah dari Al-Quran. Rasulullah itu terjemah dari Al-Quran. Rasulullah itu kalau ada takwil ya takwil dari Al-Quran. Rasulullah itu yang paling tepat dari semua itu sesuai dengan yang disampaikan Bunda Aisyah. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah itu mampu mengetahui seluruh isi Al-Quran. Kalaupun ada yang tidak diketahui atau tidak disampaikan, itu memang bisa jadi Rasulullah tidak memahami sehingga tidak disampaikan, atau itu sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Seperti misalnya di Al-Quran itu ada hanya lafal huruf-huruf alif, lam, mim misalnya ya. Itu kan tidak ada penjelasan yang sahih tentang arti dari lafal-lafal itu. Yang ada lafal-lafal itu eh, istihad dari ijtihad ya. Susah ini mulut apa lidahnya ini. Ijtihad dari ulama. Jadi artinya itu apa gitu, ada yang mengartikan begini, ada yang begitu gitu ya. Tapi yang pasti kita penganut Rasulullah Muhammad SAW, kita sebagai penganut agama Islam, kita yang orang-orang yang beragama Islam, kita sebagai orang Muslim itu tentu tidak asing dengan yang namanya sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang dimaksud sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah semua ajaran dari Rasulullah, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Jadi bukan berarti seperti kata sunnah itu ya. Nah, kita ini mengklaim ya, dan ini baik, bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita mengklaim, mengatakan diri kita ini ahli sunnah wal jamaah, mestinya setiap kita mengatakan atau setiap seseorang itu mengatakan, ini loh sunnah Rasulullah, ini loh sunnah-sunnah Rasulullah, ini loh dari Al-Quran seperti ini, mari kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka seyogianya kita sambut bahasa sunnah itu dengan lapang dada, dengan bergembira. Kalau ada orang mengajak kita kepada sunnah, kita bergembira. Bukan sebaliknya, mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi begitu diajak untuk mengikuti sunnah, wah, tanggapannya macam-macam. Malah tanggapannya kadang juga aneh-aneh. Tanggapannya malah geladrah kemana-mana. Sebenarnya kan simpel. Kalau ada orang mengatakan sunnah Rasulullah begini, oh begitu ya. Sholatnya Rasulullah itu begini, oh begitu ya. Riwayatnya itu begini, oh begitu ya. Ziarah kuburnya Rasulullah begini, oh begitu ya. Jadi enteng kita. Kalau itu benar riwayatnya dari Rasulullah, lapang dada kita menerima, 100% kita menerima. Bukan malah seperti alergi ya. Ada orang mengatakan ini sunnah Rasulullah. Jadi mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi mendengar kata sunnah kayak nggak suka malah. Yang lucu lagi, ya bukan lucu ini, menakutkan, mengkhawatirkan, membahayakan. Malah mencaci maki orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Ini mengkhawatirkan. Malah membuat anekdot-anekdot, membuat cerita-cerita, membuat lelucon-lelucon. Orang yang mengajak kepada sunnah, ini kan mengherankan. Mengaku sunnah, mengaku ahli sunnah, tapi diajak orang untuk mengikuti sunnah justru seperti kebakaran jenggot, marah-marah, melampiaskan sesuatu. Ironinya malah mencaci maki. Gila kan ini? Padahal sebetulnya cukup sederhana. Kalau kita ini mendengar, kita ini ya, yang mengaku ahli sunnah, siapapun panjenengan, termasuk saya sendiri. Saya juga begitu mengetahui ahli sunnah, ya saya mengatakan, saya ini pengennya ya ahli sunnah wal jamaah, atau saya ini ahli sunnah wal jamaah.
Tapi begitu mendengar sunnah-sunnah yang disampaikan oleh siapapun itu, organisasi apapun itu, sepanjang itu riwayat sahih dari Rasulullah, saya terima dengan lapang dada. Saya berusaha untuk mengatakan apa? Sami'na wa ata'na ya Allah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Itu loh yang kita ucapkan. Bukan kita menentang. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rasulullah. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dengan apa? Dengan mencintai sunnah-sunnahnya, sahabatku. Saudara-saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ayo, kalau panjenengan termasuk saya ini mengaku ahli sunnah wal jamaah, begitu panjenengan diingatkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, jangan takut, jangan justru membenci, jangan berbuat aneh justru. Bagaimana mungkin panjenengan berani membenci sunnah? Siapapun yang mengatakan ini loh riwayatnya Rasulullah seperti ini, sekali lagi, dengan mudah kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Hamba ini mencintai engkau ya Allah, umatmu ini mencintai engkau ya Rasulullah. Teruslah tunjukkan sunnah-sunnahmu ya Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Tunjukkanlah semua agar hamba bisa melakukan sunnah-sunnah itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini mestinya yang kita sampaikan. Bukan justru mengelak, menghindar, mencaci justru. Umat seperti apa kita nanti kalau ditanya oleh Allah, lalu ketemu Rasulullah, mengapa engkau menghina sunnah-sunnahku? Sunnah Rasulullah itu jelas. Dari Al-Quran dan riwayat-riwayat Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, mari, ayo, kita cintai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mari, kita beningkan hati, kita lapangkan dada kita untuk menerima setiap riwayat yang disampaikan oleh siapapun kepada kita, sepanjang riwayat itu benar-benar sahih, benar-benar mutawatir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan menolak, jangan membenci, jangan mencaci maki. Mari mencintai Allah dan Rasulnya. Karena saya sering ingatkan bahwa kita ini agar selamat fid dunya wal akhirah berpegang pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini sabda Rasulullah. Dan kita juga takutlah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau perbuatanmu, amal ibadahmu tidak sesuai dengan contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Mari sekali lagi kita selalu lapangkan dada, ucapkanlah sami'na wa ata'na ya Allah. Hamba mendengar, hamba patuh ya Allah. Hamba akan melaksanakan sesuai dengan kemampuan hamba ya Allah. Umatmu ini patuh, umatmu ini mendengar, umatmu ini patuh ya Rasulullah. Semoga umatmu ini mampu melaksanakan semua syariat-syariat darimu ya Rasulullah. Umatmu ini mencintaimu sebagaimana engkau juga mencintai umat-umatmu ya Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.